Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafsan Zani dari kelompok B, pemrograman 2, akan menjelaskan proyek kita yaitu aplikasi koperasi simpan pinjam. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal proyek kita. Udah kelihatan ya? Untuk latar belakangnya adalah koperasi merupakan salah satu koperasi yang mempunyai jenis usaha simpan pinjam. Pengolahan data calon nasabah pada koperasi ini masih menggunakan sistem konvensional, yaitu menggunakan buku dan Microsoft Excel. Dengan jumlah anggota yang ada di koperasi, cara ini kurang efektif karena data para calon nasabah simpan pinjam yang terjadi makin tinggi hingga terkadang terjadi kehilangan data nasabah juga semakin banyak. Dalam penginputan data juga membutuhkan ketelitian karena banyak pengulangan penulisan yang membutuhkan ketelitian dan pemborosan waktu pengerjaannya juga. Dengan adanya permasalahan tersebut, koperasi ini perlu menggunakan sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan menggunakan sistem informasi simpan pinjam yang dapat membantu dalam proses pengolahan data simpan pinjam secara lebih cepat, mudah, dan menghasilkan data yang akurat. Identifikasi dari masalah koperasi ini, pengolahan sistem simpan pinjamnya pada koperasi masih menggunakan sistem konvensional yang kurang efektif dan belum adanya aplikasi yang terkomputerisasi. Rumusan masalahnya dikarenakan dalam koperasi ini masih menggunakan sistem yang manual yang kurang efektif dan belum adanya aplikasi yang terkomputerisasi, maka perlu dibuatnya sistem database pembukuan data yang simpel dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem aplikasi berbasis data untuk mempermudah kinerja dan sistem dalam koperasi agar kedepannya tidak akan terhambat dengan masalah sistem yang kurang efektif lagi. Metode penelitiannya, pada penelitian koperasi kami menemukan beberapa kendala yang terhambat karena sistem yang kurang efektif dan belum adanya aplikasi yang terkomputerisasi, maka kami membuat aplikasi berbasis database. Lalu untuk analisa perancangan sistem akan dijelaskan oleh Ahmad Sulaiman. Sule, mana nih Sule? Langsung jelasin bab ketiga. Oh, mau ngejelasin dari bab 3-nya? Iya. Oh, lu nggak ngomong, gua kamu. Ayo mulai action gitu. Ayo, ini udah ke-record nih. Ini udah ke-record. Udah. Udah. Di sini saya menjelaskan tentang analisa dari perancangan aplikasi ini. Ke bawah Bang Jan. Yang langsung analisa sistem berjalannya. Analisa sistem yang sedang didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponen dengan maksud mengidentifikasi dari mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Di sini dari mulai perencanaan tabel database-nya, dari mulai ininya menggunakan ID
menggunakan integer. Terus di sini jangan lupa juga pakai primary key, username pakai varchar, password juga sama pakai varchar. Di sini jangan lupa juga tabel database-nya juga menggunakan TB inventory. Bisa jadi nomor, bisa kalian teman-teman lihatlah tabel dari TB inventory-nya. Lanjut. Di atas kan tadi sudah dijelaskan juga analisa masalahnya. Kalau dari proposalnya, di sini juga kita masalahnya itu sering mengalami sintaknya terkadang pada error saat pengerjakan ya. Dan di sini juga kita menggunakan sistem usulan perencanaan sistemnya dengan use case-nya. Dan lanjut. Nah, dari teman-teman bisa lihat juga use case-nya dari mulai login. Dari admin dulu, admin nanti lanjutnya bisa ke login. Udah login, dari adminnya baru teman-teman mengisi input data. Mengikut data. Terus udah gitu nanti setelah di input nanti dilihat database-nya sama adminnya. Pada gambar di atas menjelaskan tentang link akses dari setiap user, di mana admin dapat mengakses halaman login, input data penerimaan, melihat laporan dan penerimaan. Sehingga user bertindak sebagai pelaksana, di mana pelaksana dapat mengakses halaman login, menginput data pengguna, menginput data penyalur, dan melihat laporan data penyalur. Lanjut. Activity diagram login usernya itu seperti ini. Dari pertama itu membuka sistem, langsung form login, input user, password. Udah gitu validasi data usernya. Dan udah berhasil bisa lagi kembali ke menu utama. Lanjut. Lanjut, Bang Dian. Langsung activity diagram yang adminnya. Bang Dian, activity diagram yang adminnya dulu, Bang Dian. Mana tuh? Yang di atas tadi, udah kan tadi activity diagram user. Udah admin baru langsung ke rancangan database. Oh, activity. Kelewat nggak? Ini ya? Activity diagram input data? Iya. Oh, iya. Kalau dari activity diagram adminnya itu, dia nanti bisa membuka web, menampilkan form login yang telah diisi oleh pelaksana. Terus menginput datanya juga, nanti mengambil data. Pokoknya setelah diinput semuanya nanti bisa langsung dicetak dan bisa diidentifikasi apakah pelaksana tadi atau debitur bisa layak mendapatkan koperasi pinjam. Lanjut perancangan database tadi. Iya, Le. Nanti gue lihat di sini. Perancangan database-nya. Nggak jauh beda dari yang tadi dijelaskan juga, rancangan database juga dari mulai login. Pilih, tadi teman-teman juga nanti memilih daftar pilihan, silakan teman-teman isi, terus daftar. Nanti dan di
rancangan database juga nanti ada nama data peminjam, ya ada peminjamnya berapa, ada update-nya, ada daftar siswanya, ada pengambilannya, dan bisa diupdate juga nanti di rancangan database. Ya, lanjut. Dan kalau untuk rancangan database dan mengenai langsung aplikasinya, nanti teman-teman bisa langsung dilanjut oleh teman saya yang menjelaskan tentang aplikasinya dan juga langsung bisa menampilkan hasil dari database-nya. Oke, nanti teman saya akan melanjutkan. Langsung lanjut ke Bang Hilman aja melanjutkan tampilannya. Halo, di sini udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, di sini kita bikin programnya itu ada 11 file, itu admin, config, dan database di DB inventory SQL, edit, pendaftaran, index, login, penghapusan peminjaman, proses edit, dan proses peminjaman. Di database-nya kita bikin dua table, satu table login, yang berisikan 3 tabel, satu primary key dan table inventory. Table inventory itu ada 11 tabel, satu primary key. Untuk webnya bisa dijelaskan oleh Kang Rizky. Siapa? Coba di-share dulu. Masih mute tuh. Di-share dulu. Belum kedengeran belum? Tes. Udah kedengeran? Kurang kenceng. Tes. Oke, udah masuk belum suaranya? Ya, udah mendingan. Oke. Ya, coba di-share screen buat itu. Udah ini. Belum. Udah belum? Belum. Masih di halaman Ini udah belum? Visual Ini belum? Studio. Nah, sekarang udah. Nah, Oke. udah. Di sini contoh buat bagian customer-nya buat ngisi data. Coba tolong diisi ini. Langsung ya. Iya, langsung aja, nggak apa. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Coba kita cek di halaman admin. MySQL-nya. Nah, di sini kita ubah dulu sebagai login.php. Karena kita mau masuk sebagai admin.
Sini username admin dan passwordnya sama. Nah, di sini data sudah masuk. Bisa dilihat. Untuk ID, nama, kelas, nama barang, jumlah, nomor telepon, tanggal awal, tanggal akhir, status, dan aksi. Di sini bisa kita update untuk jika barang yang kita sudah selesai kita pinjam, kita kembalikan. Ya, untuk tanggal. Nah, ini ada status ya, mengembalikan. Dan untuk pencarian nama, kita tinggal ketik saja sesuai nama. Nah, itu ada ya. Dan di sini kita bisa dilihat juga jika udah selesai peminjaman. Nah, kalau sudah selesai bisa di logout. Sudah itu saja. Kembali lagi ke Bang Rafa. Oke, untuk aplikasi project kita untuk koperasi simpan pinjam, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.